Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Juragan Soal Sulit dengan saya Eki Redi Prasetyo. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, and komen ya. Jangan lupa juga di share, semoga bermanfaat. Di sini saya akan membahas 7 teknologi sepeda motor yang diusung oleh Yamaha YZF R1M, pabrikan dari Yamaha. Wah, pasti keren. Apa saja teknologi yang diusung oleh Yamaha untuk motor ini? Yuk, maka dari itu simak dan tonton terus ya guys. Ya, sebelum lanjut pada pembahasan tentang teknologi apa saja yang diusung oleh Yamaha YZF R1M, di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah berdirinya pabrikan dari YZF R1M, yaitu Yamaha. Perusahaan Yamaha berasal dari nama pendirinya, yaitu Yamaha Taragusu pada tahun 1887. Nama pertama perusahaan ini pertama kali yaitu Yamaha Corp Nippon Gaki. Yamaha pertama kali dikenal sebagai perusahaan pembuat alat musik. Tak berselang beberapa waktu, Yamaha sangat dikenal di mata dunia sebagai perusahaan terbesar pembuat alat musik di dunia. Pada tanggal 1 Juni 1955 berdirilah Yamaha Motor Corp, yang beda dengan Yamaha Corp tetapi masih dalam satu grup. Motor produksi pertamanya adalah single cylinder 2-stroke 125cc. Motor 125cc tersebut dikenal sebagai YA1 alias Atacombo atau dikenal juga sebagai Red Dragonfly. Motor ini lumayan sukses dan produksi berikutnya menggunakan engine 175cc. Produksi motor berikutnya adalah twin cylinder YDI di tahun 1957, sanggup mengeluarkan power 20 bhp dan memenangkan race mount Asama di Jepang. Produksinya sekitar 15.811 bikes dan jumlah ini masih di bawah Honda ataupun Suzuki. Selanjutnya Yamaha berkembang dengan cukup pesat di tahun 1959. Keluarlah motor sport pertamanya yang dikenal sebagai YDSI dengan 5 speed gearbox. Tahun 1960 produksinya meningkat 6 kali lipat menjadi 138.000 motor. Setelah berakhirnya Perang Korea, perekonomian Amerika Serikat begitu booming dan ini mendorong ekspor Jepang khususnya motor ke Amerika Serikat. Tahun 1962 ekspor Yamaha ke Amerika Serikat sebanyak 12.000 motor. Kemudian tahun 1962 sudah mencapai 12.000 unit. Demikian pula untuk tahun 1963 kurang lebih sebanyak 36.000 unit. Dan puncaknya di tahun 1964 ekspornya mencapai 87.000 unit. Tahun 1963 Yamaha bikin motor 250cc twin cylinder dan air cooler. Sejak saat itu Yamaha lumayan dikenal di seantero Jepang. Tahun 1965 produksi Yamaha sudah mencapai 244.000 unit. Wow. Dan peruntukannya 50/50, di mana sebagian untuk ekspor sedangkan sebagian lainnya konsumsi dalam negeri atau di Jepang sendiri. Itu tadi penjelasan secara singkat tentang sejarah berdirinya pabrik Yamaha atau pembuat motor dengan merek brand terkenal Yamaha. Selanjutnya kita akan membahas tentang 7 teknologi apa saja yang diusung pada Yamaha YZF R1M ini. Sekarang kita masuk dalam pembahasan 7 teknologi apa saja sih yang diusung oleh Yamaha YZF R1M ini. Ya, mari kita bahas. Yang pertama, YCCT, Yamaha Chip Controller Throttle. Ketika throttle konvensional dibuka secara tiba-tiba, maka jumlah bahan bakar yang dikirim ke kepala silinder dapat berlebihan, sehingga proses pembakaran kurang efisien dan kinerja mesin sudah pasti akan berkurang. Nah, dengan YCCT ini hasilnya akan berbeda loh. Yap, dengan campuran tenaga sistem YCCT
maka ECU terus memproses data dari berbagai sensor termasuk suhu udara, suhu mesin, kecepatan mesin, posisi throttle, dan oksigen. Data dari ECU memungkinkan YCCT untuk mengontrol kapan saat yang tepat untuk pembukaan katup throttle sesuai dengan kondisi operasi yang berlaku. Dengan proses detail tersebut, YCCT memastikan bahwa campuran bahan bakar atau udara sudah optimal dan demikian maka kinerja mesin dapat bekerja dengan lebih baik. Yang kedua, YCCI, yaitu Yamaha Chip Controller Intake. Ini memiliki peranan sebagai pengubah panjang pendeknya saluran intake atau saluran masuknya udara menuju ke ruang bakar, yang mana penggeraknya dilakukan oleh sebuah servo motor dengan penyesuaian bukaan throttle dan putaran mesin. Dengan penyesuaian perubahan panjang pendek saluran udara yang masuk, hal ini membuat sistem pemasukan udara lebih optimal, baik itu di putaran rendah, menengah, dan putaran tinggi. Selanjutnya, Yamaha YZF R1M ini dilengkapi dengan ABS, yaitu Anti-Lock Brake System. Cara kerjanya begini, ketika sensor ABS tersebut mendeteksi ada roda yang mengunci, secara otomatis sensor tersebut akan mengirimkan sinyal ke modulator atau ECU. Modulator itu kemudian memerintah piston rem untuk mengendurkan tekanan fluida atau minyak rem dari kaliper dalam kondisi tertentu. Sebaliknya, tekanan akan kembali naik dan normal ketika penguncian berkurang. Proses pengurangan, penahanan, dan peningkatan tekanan fluida ini berlangsung secara cepat, yaitu sekitar 15-50 kali per detik, sehingga roda tidak akan terkunci saat terjadi pengereman mendadak. Pada Yamaha R1M ini, pada sistem pengereman ABS juga dilengkapi dengan UBS atau Unified Braking System. Dilengkapi dengan sistem pengereman UBS, fungsi fitur ini sebagai perantara sistem pengereman depan dan belakang. Kemudian dilengkapi dengan LCS, yaitu Launch Control System. Launch Control disematkan pada motor Yamaha ini agar saat melakukan start bisa sempurna dengan mengatur agar akselerasi bagus dan semua tenaga tersalurkan secara efisien. Sejatinya adalah kolaborasi dari beberapa piranti seperti transmisi, kopling, rem, ECU, ABS, traction control, dan beberapa piranti elektronik lainnya. Kemudian ada teknologi engine brake, yaitu suatu teknik pengereman di mana dilakukan oleh mesin itu sendiri, namun diawali dengan deselerasi atau penurunan kecepatan dan penggunaan piranti pengereman reguler, di mana fungsi rem ini adalah sebagai pembantu saja dalam mengurangi kecepatan motor. Masih belum jelas apakah engine brake pada motor ini diberi sendiri atau cara kerjanya mirip EB konvensional, yaitu akibat penurunan gigi atau rasio gigi transmisi yang menjadi lebih besar sehingga berlaku kebalikan di mana roda yang memaksa engine. Kemudian dilengkapi dengan traction control. Traction control adalah sistem keamanan pada kendaraan yang fungsinya mencegah terjadinya slip pada roda ketika sedang berakselerasi atau menambah kecepatan. Itu tadi 7 teknologi yang diusung oleh Yamaha YZF R1M. Untuk penjelasan pada teknologi cukup sekian, dan selanjutnya akan dibahas perbedaan teknologi yang sekarang dengan teknologi yang sebelumnya. Ya, perbedaan teknologi yang dibahas dengan teknologi sebelumnya, yaitu teknologi yang dibahas lebih canggih dan teknologi terbaru mestinya yang dilengkapi dengan fitur-fitur yang memanjakan pengendara dalam mengendarai si kuda besi, terutamanya pada yang saya bahas ini, Yamaha YZF R1M, dan mendapatkan akselerasi yang lebih optimal. Jadi bukan menjadi hal aneh lagi di era sekarang jika teknologi semakin maju dan berkembang pesat, terutamanya pada dunia otomotif. Akan dikembangkan lagi berbagai sistem canggih, terutamanya yang diterapkan pada Yamaha YZF R1M ini, baik untuk mengontrol tenaga mesin dan
memanjakan pengendara agar tidak terjadi slip atau tidak stabil pada saat kendaraan dengan sisi besar seperti Yamaha YZF R1M melakukan start, akselerasi, dan pengereman. Teknologi terus dibuat dan dikembangkan guna menjamin pengendara aman dan tetap nyaman dalam mengendarai sepeda motor. Sekian penjelasan dari fitur yang diterapkan pada Yamaha R1M ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.